Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kita masuk ke pembelajaran kedua, uh, masih tematik, kita masuk ke muatan IPS ya, ilmu pengetahuan sosial. Nah, kalau di buku penanya itu halaman 76 dan 86 yang sebagian besar akan membahas sumber daya alam ya di Indonesia. Kita ke halaman 76 dulu. Di situ secara khusus membahas tanaman jagung ya, pemanfaatan jagung di kehidupan sehari-hari ya. Ya, ini singkat saja ya. Tanaman jagung merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui ya. Ingat baik-baik, jagung dapat diperbarui. Artinya jagung bisa ditanam lagi ya, nggak habis-habis ya. Memang ada Pak, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, ada. Contohnya hasil tambang, contoh tuh ya hasil tambang, misalnya batu bara. Kalau diambil terus, kan habis, nggak bisa ditanam lagi kalau batu bara. Nah, itu tidak dapat diperbarui. Nah, kalau jagung itu dapat diperbarui, karena masih bisa ditanam. Tumbuhnya cepat lagi ya. Lalu, jagung dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Kalau nggak ada nasi, bisa diganti sama jagung. Terus, jagung juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Ini contohnya ya. Ini dari kulit jagung nih. Oke, lanjut ke halaman selanjutnya, halaman 86 ya. Ya, halaman 86. Sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Sumber daya alam nih bukan ayam, maaf salah tulis. Tersebar di seluruh Indonesia. Sumber daya alam setiap pulau tidak selalu sama. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kondisi alam. Jadi apa-apa yang dihasilkan tiap pulau beda-beda ya, tergantung kondisi alamnya. Misalnya di sini banyak gunungnya nih, Pulau Sumatera nih, jadi yang dihasilkan beda lagi. Di Pulau Kalimantan banyak hutannya nih, yang dihasilkan beda lagi. Pulau Jawa nih ada gunungnya, ada pantainya juga ya. Jadi beda-beda. Jadi apa saja sih? Ya kita lihat saja satu persatu ya, dimulai dari Pulau Sumatera. Ini Pulau Sumatera ya, bagi yang belum tahu, diingat nih Pulau Sumatera ini. Oke, di Pulau Sumatera banyak pegunungan ya, pegunungan, pesisir, dan rawa. Budidaya tanaman kopi, lada, coklat, karet, dan kelapa sawit ya yang ada di Pulau Sumatera. Sumber daya alamnya itu ada dibudidayakan, maksudnya ditanam ya. Kopi, lada, coklat, karet, dan kelapa sawit. Pulau Sumatera juga kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Oke, jadi di Pulau Sumatera ini ya, diingat-ingat. Di bukunya juga ada kok. Oke, lanjut di Pulau Jawa. Ini Pulau Jawa bentuknya ya. Pulau Jawa memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai ya. Daerah pegunungan dan dataran tinggi ditamai oleh teh nih ya, bukan de ya. Teh, sorry, salah tulis juga. Kayaknya autocorrect ya. Dataran tinggi maksudnya ya tinggi ya, pegunungan yang jauh dari pantai ya, yang tingginya itu jauh dari tinggi air ya. Nah, itu ditanami kopi, teh, dan kina. Lalu dataran rendahnya yang mendekati tinggi air ya, merupakan persawahan padi tersubur di Indonesia. Ada di bukunya itu daerah Karawang ya, terkenal sebagai lumbung padi. Lalu pesisir pantai terdapat budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Oke, lanjut Pulau Kalimantan. Ini Pulau Kalimantan ya, ini rumah kita sekitaran sini nih ya, Samarinda. Oke, sebagian besar merupakan dataran rendah dengan hutan yang lebat ya, jadi Pulau Kalimantan tidak terlalu banyak gunungnya ya. Nah, kalau mau mendaki ya nggak ada di Kalimantan ya, harus ke Pulau Jawa. Dataran rendah dengan hutan yang lebat. Hutan merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Nah, di Kalimantan apa aja sih hewan-hewan yang dilindungi ya? Orangutan, burung enggang ya. Nah, itu. Hutan dimanfaatkan untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit. Nah, di Kalimantan banyak kelapa sawit, karet, dan rotan. Kalimantan juga kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi dan batu bara. Ya, lanjut Pulau Sulawesi. Oke, bentang alam berupa dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai.
Dataran rendah menghasilkan padi, jagung, dan pala. Pala ini pernah dibawakan teman bapak dari Manado. Ini rasanya pedas-pedas gimana gitu ya. Oke, lanjut. Dataran tinggi itu perkebunan kopi ya di Sulawesi. Lalu di daerah pantainya perkebunan kelapa. Oke. Yang terakhir Pulau Papua. Ini yang masih bagian dari Indonesia di sini ya. Ini masih bagian dari Indonesia. Sebagian besar wilayah berupa hutan konservasi dan hutan lindung. Maksudnya apa ini? Hutan konservasi dan hutan lindung ini maksudnya hutan yang dijaga ya. Yang dijaga untuk ya menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan dan juga menjaga sumber daya alam yang ada di sana ya. Dijaga dan dikelola. Lalu sagu merupakan salah satu sumber daya alam Pulau Papua yang dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Ya. Lalu hasil tambang utama berupa tembaga dan emas. Ya, di Papua ada tambang, tembaga, dan emas. Oke, sekarang tugasnya ada di halaman 87. Kerjakan 1-5 saja ya. Oke, jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan lewat WA. Bapak akhiri dengan mengucapkan walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelum Bapak tutup, ini hari Jumat, jangan lupa potong kuku. Ya, jangan lupa potong kuku. Oke, Bapak akhiri lagi dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.